Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung sih kalian nontonnya jam berapa. Kalau di sini sekarang masih sore. Hari ini kita udah bareng sama Mas John. Sekarang namanya ganti Mas John. Itu awal gimana, Mas? Sebagai orang yang kenal Mas John dari kecil, sebagai orang yang kenal Anda dari kecil, saya tuh bingung kenapa tiba-tiba suka dipanggil John. Apa ya? Aku sapa dulu ya. Oh ya. Oke, warga Bendina ngopi. Pagi, siang, sore, malam tetap ngopi. Wis. Piye ceritanya yo? Ya, aku pindah. Artinya aku setiap pindah tempat aku ganti nama. Oke, kayak buronan ya. Semacam itulah ya. Jadi aku bisa mengingat orang itu kenal aku Di mana? dari fase kapan. Oke, ya ya. Warga rumah tempat tinggal mesti loh, iya Ya. kan? Keluarga atau tetangga pasti kenal aku nama kecil. Nama kecil. Sama anak-anak SD. Betul. Ya, terus udah ke SMP, pindah daerah lagi, sambil di situ Iya. sampai kuliah, sampai ada dagang-dagang, sampai berpindah-pindah, beda-beda, sampai Ya. kembali lagi ke sini. Ya ya. Karena dulu Mas John ini SMP aja udah pindah kota, udah nggak di Iya, di Pekalongan ya, Mas. Di Indramayu waktu itu. Oke. Nah, kita tuh saat ini sedang ada di kedai kopinya Mas John. Namanya apa, Mas? Sadean Kopi. Sadean Kopi. Sadean Kopi. Ada Marco juga. Ada Marco juga. Iya. Yang nanti kita cerita apa itu Sadean, apa itu Marco ya. Iya. Nah, tapi mungkin yang juga menarik adalah gimana sih, Mas, dulu tuh awalnya yang pengen kita sharekan juga tuh gimana sih dulu awalnya suka dengan dunia Perkopian. perhitaman ini, ilmu hitam ini tuh gimana sih awalnya? Ya gimana ya, dunia hitam ini berawal dulu kan suka olahraga, ya kan? Betul. Bisa juga tahu. Aku Ya. dulu sempat Hoki ya? mencicipi atlet lah ya. Ya. Dan di situ stimulusnya emang kafein. Saya malu nih. Malu nih atlet. Terus dulu gimana? Nah, terus ceritanya malah aku sebenarnya terinspirasi sama dirimu dulu pernah karate atau apa yo. Aku karate dulu. Nah kayak gitu toh. Terus kok kayaknya keren. Dirimu yang eskul-eskulnya ada terus tuh kayaknya kok aku ndak ada yo. Oke. Nah, aku malahan SMP kelas 3 lah baru join hoki. Kemudian dia sampai pernah beberapa kejurnas dan itu sebelum tanding asupannya kopi dulu. Oh, oke. Biar melek badan tuh biar kena caffeine hit seperti itulah. Cuman kopinya kopi saset. Oh, saat itu masih kalau saya. Pada waktu itu, iya Ada kan? gulanya ya? Apa justru karena biar ada energinya? Enggak sih, sebenarnya asal kopi aja Asal dulu. kopi aja, Cuman oke. emang waktu itu udah ke yang itulah kapal perang itu kan. Ya, oh ya, kopi kapal Wah, perang. Pokoknya bisa sekali dua kali ngopi, habis itu ntar mungkin malamnya ngopi lagi. Oke. Awalnya seperti itu. Kemudian lebih addicted ketika tahun 2011-an udah mulai dagang sepatu waktu itu sama teman-teman kumpul. Ya. Taruh duit yuk kita jualan sepatu. Nah, itu malah sehari bisa 7 sampai 8 sampai 10 Gelas. saset. Saset. Ya. Gila juga tuh. terus Oke, jadi menurutku bukan adiksi yo kayak aku bengong ya ngopi karena aku nggak ngerokok. karena kamu nggak ngerokok. Iya. Betul. Tapi ya teman-teman pada aneh, kamu ngopi terus kok nggak ngerokok? Kayak gitu tuh. Iya, iya, iya. Emang karena Tapi sempat jadi gemuk nggak, Mas? enggak. Karena pasti pakai gula kan itu kan. Ya, betul. Oke. Dulu ceritanya masih menjaga, Bro. Oh, masih Jadi suka kayak, olahraga. masih suka workout kalistenik atau apapun kayak gitu kan. Ah. Dulu ceritanya menyukai kopi seperti itu nih. Kita belum tahu nih kopi yang macem yang kayak di kafe-kafe, cappuccino atau apapun Ya, itu ya, masih ya. belum paham. Oke. Nah, terus akhirnya gimana? Kok bisa akhirnya jadi bisa punya Akhirnya- bisnis kopi itu kan pasti belajar dulu gitu-gitu. Gimana tuh? Belajarnya ini flashback lagi cerita waktu itu 2009-2010. Aku sempet asongan Oke. jualan susu sapi murni. Susu Jadi sapi murni. asongannya itu door to door dari pasar dari tempat pasteurisasi kita ke pasarnya bener-bener bawa tenteng kayak gitu. Oke. Nah, di situ ngelewatin kalau di Subang itu ada namanya sop jando. Makanan di khas Subang, di sana, ya? di Subang, di pasar Subang. Nah, karena memang aku ngerasa biar ada tambahan nih di pekerjaan gue sebelumnya gue no honorer kan. Guru
berapa ratus ribu kayaknya nggak cukup nih kayak gitu. Aku pengen cari uang tambahan, makanya pas weekend, pas nggak ngajar, aku ke Subang. Ya. Dan di situ tiap hari kita jualan itu kita ngelewatin Sop Jando yang dimana kayak semi cafe gitu loh. Asik nih ngeliat si bapak-bapaknya atau suaminya tuh main gitar, ibunya tuh sore-sore tuh udah ngirisin bawang segala macam nih kafe. Aku mau bikin bisnis yang dimana aku tuh bisa leluasa sebenarnya ngatur aku sama keluarga gitu. Ngatur waktu, ngatur apapun, kayaknya bikin kafe asik ya. Karena waktu itu perbandingannya harus asongan sama kalau yang ngajar. Iya toh. Dan itu ya jaraknya ibaratnya kayak sini Tegal kayak gitu toh. Jadi misalnya malam tuh aku dari Indramayu ke Subang waktu itu emang kalau secara jaraknya sih satu setengah jaman lah ya naik motor. Cuman kan ngelewatin kayak hutan-hutan jati atau kayak gimana toh. Nah artinya aku nggak mau kayak gini terus nih. Itu malah sebelum jualan sepatu nih. Nah terus pas jualan sepatu waktu itu kan di mall-mall lah ya. Ya. Pernah di Pondok Gede, abis itu pindah ke kota Bekasinya di Giant. Nah itu kita ngelewatin franchise internasional. Franchise kopi internasional, alat-alatnya yang hijau, yang kuning, yang merah, iya toh. Nah itu pun, wah bisa nggak nih aku jualan kopi yang kayak gini? Itu menurutku ya, aku orang kampung, wong deso, wong kere, balung cilian lah. Apakah bisa seperti itu? Nah akhirnya kepikiran yang katamu tanya tadi kan, nih ilmu apa modal sih? Kayak gitu ceritanya bro. Terus akhirnya gimana tuh berguru? Apa yo? Berguru sambil dibayar. Aku sambil minum ya mas. Oh ya monggo nih. Ada. Ini namanya apa mas? Ini Vietnam Drip nih. Vietnam Drip ya? Ya, pakainya robusta, pakai kental manis. Ini caranya. Jadi tutupnya di sini, baru di. Nah supaya tetesan udah selesai, aku juga sambil minum nih. Ini es latte. Ini bisa sambil dirimu minum, aku tak lanjutin cerita ya. Monggo. Jadi setelah itu aku berpikir, wah ngumpulin duit sih. Ngumpulin duit sih, nanti ketika aku udah punya duit, punya modal, aku bisa belajar tuh. Punya alatnya sendiri atau kayak gimana toh. Ya. Rupanya beda. Wah aku pikir ketika emang duit itu bisa dicari. Cuman jam terbang yang susah. Aku harus punya jam terbang, tapi gimana caranya aku non basic bisa masuk ke cafe, bisa masuk ke coffee shop seperti itu kan? Ya wes pokoknya aku putusin keluar di situ, aku ngelamar ke sehari aku bisa naruh 5 sampai 10 CV ke coffee shop Jakarta. Di Jakarta. Ya dari Bekasi aku numpang sama temanku di sini namanya Mas Rama, tinggalnya di Binagria juga. Itu dia kerja main bareng juga. Teman kecil yang tinggal di Jakarta juga, dia megang jabatan lumayan tinggi juga di salah satu stasiun TV nasional. Nah, habis itu dia bilang malah, "Wes lah kerja karo aku, konco-koncone artis." Artinya di sini ya. Teman-teman artis, kerjanya asik, enak. Ngapain jadi barista gaji kecil, UMR kayak gitu toh? Iya. Tapi aku masih berpikir UMR-nya Jakarta gitu kan gede juga kayak gitu. Rupanya pengeluarannya juga banyak ya. Setelah itu 7 bulan bro, belum dapat kerja. Berarti 7 bulan tuh nganggur? Nganggur. Karena itu aku juga masih main hoki lah, ada 1-2 kali main sama expat juga dapat uang ya. Terus pokoknya pengiritan lah. Sabetan dari mana, freelance. Tapi emang aku pengen jadi barista. Singkat cerita, interview yang kedua kali, yang pertama gagal, udah banyak yang gagal. Nah, untuk yang di bendera ini nih, si ijo ini gitu kan. Habis itu aku keterima di situ dan di situ lah. Dapet yang di si ijo itu. Ya. Si ijo yang kamu tahu itu. Top level coffee shop atau cafe internasional, yoi. Tapi kok bisa keterima, Mas? Kan belum pernah. Ya, setelah dipelajari, di sana tidak membutuhkan basic coffee. Karena sampai aku ngobrol, sampai aku kenal dekat sama HR-nya tuh, dia bilang di sini ada kelas kopi, tapi nggak ada kelas bahasa Inggris. Disitulah, alhamdulillah waktu itu sih pernah ke Pare, walaupun nggak lama. Jadi punya basic bahasa Inggris lah, walaupun cuman say hello atau sekedar kayak gitu toh.
Jadi nggak Oke. terlalu dalam atau gimana. Nah, di situ perjalanannya dimulai. Karena di sana diajari tentang kopi Ya. dan mungkin juga SOP-nya udah clear ya di sana. Betul, ya? betul. Disiplinnya ketat, hygiene sampai ke manajemen. Iya, karena kalau di sana pasti belajarnya di sana kan itu kan retail internasional ya. Ya, Jadi kalau betul. aku sih kebayangnya pasti di sana selain belajar tentang kopinya pasti banyak hal tentang operasional. Banyak banget, Jadi kayak misalkan standar higienitas, Ya. nata gelasnya gimana pun. Bahkan kalau nggak Sampai- salah musik yang diputer pun ada standarnya kan. Betul. Ya. Playlistnya itu diatur per jam. Sampai peak, sampai mungkin di jam malam apa, jam makan siang apa. Nah itu pasti Event-eventnya juga pastinya dong. betul. Ah. Aku percaya banget karena emang biasanya kalau sudah sampai menjadi korporasi besar pasti banyak hal yang dilakukan yang sedetail itu, sangat detail, orientasinya sangat detail dan pasti itu sudah dipikirkan suaranya. Dan itu mungkin yang akan membuat perbedaan dengan brand-brand lain Betul, dan betul, brand-brand kecil lainnya. betul. Gitu. Oke. Nah, Nah, berarti dari sana akhirnya banyak belajar nih dari si Ya. Ijo itu ya. Ya, betul. Gitu. Itu maha guru. Maha Guru. Paling. Nah, habis itu kalau nggak salah pernah kayak ini ya mas, karena kerja di Saudi ya. Oh iya, Itu iya. kopi iya, juga iya. atau bukan? Sebetulnya kopi juga, Yap. cuman tidak seperti yang sebelumnya. Gimana Jadi tuh lebih detailnya saya di hotel. Hmm. Hotel cuman tetap di kafenya. Di situ juga belajar banyak. Di situ mungkin aku ngerasanya wah ada challenging gitu kan. Di luar negeri kayak gimana sih? Itu di mana? Di Riyadh, ibu Ya, kotanya. di Riyadh 2 bulan, 3 bulan lah preparation sambil pengenalan, Ya. adaptasi. Setelah itu bulan berikutnya sudah di HL. HL itu 10 jam dari Riyadh. Kita naik bis Oke. 10 jam. Kayak misalnya Jakarta Surabaya lah kayak gitu. Oke. Betul. Nih, sambil pesan martabak gimana? Kita nyicipin martabaknya. Siap. Oke. Jadi di Oke. sini itu juga ada martabak, tapi martabaknya bukan kayak martabak yang gede banget, kecil-kecilan gitu kan? Ya. Nah, Matur matur nuwun, nuwun, Mas. Mas. Ya. Ini dia, Bro. Kelihatan nggak ya? Marco. Martabak kopi. Woi. Namanya Marco. Jadi Nanti kita cerita-cerita tentang Marco. Oke. Ini rasanya juga macam-macam ya ini ya. Iya. Toppingnya sih ya. Toppingnya yang beda. Yoi. Jadi ini martabaknya martabak mini yang kalau kita pesan untuk satu orang tuh masih masuk akal lah. Kalau martabak biasanya tuh kan gede ya. Gitu. Harus buat bareng-bareng. Kalau ini nggak harus buat bareng-bareng. Oke mas. Ya 2 orang lah ya, Dua 2 orang. orang. Kita bisa sharing-sharing juga. Cuma nanti terakhir mungkin ada perang. Soalnya Nah, ganjil. Karena ganjil gitu kayak. Iya. Emang ini kayaknya disengaja dibuat untuk Untuk pesan lagi. mengundang perpecahan ya ini. Oke. Oke, lanjut lagi ya, Bro. Lanjut lagi. Terus kan itu di Saudi. Ya. Di Saudi terus gimana lagi mas? Di hotel. Jadi ya kontrak pertama sih aku ngira nih wah bakal berat nih, panjang nih gitu kan. 3 tahun di sana. Oke. Tapi ya itu ya ada namanya shock culture. Iya kan? Yang biasanya kita ketemu mau ngomong apa orang itu langsung ngerti. Ya. Itu kita mikir dulu, Bro. Iya kan? Suatu cerita pas datang Big Boss nih mau tahu nih aku bisa apa. Oke. Terus ada mesin di pantry-nya, Ya. mesin kopi 2 grup gede. Nah, aku nggak tahu setelah dilihat nih kayak mesin rusak nih. Cuma bisa dinyalain, tapi mungkin ini jarang banget dibersihin. Ya. Ya udah iseng-iseng tak bersihin, tak lap semuanya, tak sikat, copot-copot sing sak ngertiku. Setelah itu bisa dioperasionalkan gitu kan. Selain emang di sana servis orang office-nya teh. Iya kan? Kok sana bahasanya Syai Halib. Susu Oke. teh. Susu teh. Iya oke. kayak. Kalau di sini tuh Thai tea. Oke. Iya. Nah, kayak gitu ada juga Syai Nakna, Itu artinya apa tuh? teh min. Ya. Jadi teh pakai min kayak gitu. Nah, itu favoritnya orang sana tuh. Teh merah, teh apa kayak gitu. Nah, ini akhirnya ada kopi pada mesin kopi lah. Oke. Nah, ini bosnya pengen disuguhin kopi yang kayak kafe-kafe katanya. Oke. Nah, baru aku minta bahannya kan segala macam kan sama purchasingnya. Tapi mereka nggak punya alat-alatnya, tapi mesin kopi toh. Mereka pikir itu cukup atau kayak gimana aku nggak tahu. Adanya blender, Bro. Oke. Pakai blender, Bro. Maksudnya giling kopi yang proper itu ya pakai grinder. Grinder. Grinder kopi khusus untuk kopi ya. Jadi jangan
giling kacang ke situ juga atau giling bumbu ke situ. Ya, Nah, ini khusus dan itu gilingan blender. Tapi ya maksudnya kan artinya kita bisa gimana ya ngomongin akurasi atau gimana yang cocok sampai buat bisa bikin kopi. Nah, singkat cerita, gelasnya pun nggak ada, adanya gelas sup. Oke. Nah, itu udah mulai kacau tuh. Ya udah, pokoknya aku pengen tunjukin aku bisa latte art waktu itu. Tak tunjukin lah. Nah, aku udah gambar keren sekeren mungkin segala macam dengan kopi yang menurutku wah udah oke lah nih ya, walaupun dengan peralatan yang embuh lah waktu itu ya. Peralatan yang kurang proper banget. Betul. Ya udah, singkat cerita, bosnya marah-marah. Kamu nggak ngerti apa? Katanya kamu lulusan kopi ini itu segala macam, kok nampilinnya seperti ini? Ya. Pakai bahasa Arab. Saya nggak ngerti bahasa Arab ngomongnya. Ya. Nah, untuk ngejelasinnya dia nggak ngerti bahasa Inggris. Oke. Gimana bisa dibayangkan? Ya. Seperti itu kurang lebih ya. Itu singkat cerita tadinya 3 tahun jadi setahun karena beberapa kejadian lah, beberapa cerita yang akhirnya membuat saya kembali ke Indonesia. Seperti itu, bro. Terus nggak langsung ke sini kan, kalau nggak salah nggak langsung ke Pekalongan. Ya ceritanya qadarullah itu banyak lah ya yang takdir-takdir yang terjadi. Beberapa hal yang membuat saya sangat-sangat terpukul dan kehilangan, dan itu mungkin jadi cikal bakal next journey. Kenapa saya bikin Sadean Kopi seperti itu? Kenapa saya harus pulang ke Pekalongan atau kayak gimana? Saya pikir kan setelah gaji sekian, nabung nih, kayaknya aku bisa begini. Ya. Tapi ceritanya sebelum berangkat, saya minta izin sama ibu waktu itu ditawarin, aku dapat challenge itu ke kapal atau ke Arab. Kapal ini 3 kalinya Arab, bro. Secara angka. Tapi Arab sendiri ini udah 3 kalinya di tempat kopi sebelumnya. Nah, kata ibu saya manut ibu lah. Dia di Arab aja. Sekarang barangkali ya kan gitu. Sempat umroh gitu ya. Barangkali bisa haji atau umroh lah atau malah itu jodoh orang sana, kata ibu kayak gitu. Ya wes aku manut. Ya wes Bu, kayak gini yo. Bapak waktu itu lagi sakit keras, waktu itu lagi sakit stroke. Terus Bapak gimana nanti Ibu jagain insya Allah yo. Niatmu kan mau bikin usaha atau mau nikah buat modal-modal itu toh. Udah akhirnya singkat cerita aku berangkat ke sana di 2 bulan. Bapak nggak ada, Riz. Bapak diambil, berpulang. Aku nggak bisa pulang. Ya wes kerja udah mulai kacau sebenarnya. Pas di hotel pun, ya karena juga banyak drama-drama dan kembali lagi sih kita harus bisa memisahkan antara kerjaan dan banyak hal, ya kan? Dan juga rupanya ini jadi case banyak teman-teman juga seperti itu, nggak cuma orang Indonesia toh, karena di sana multikultural juga. Mereka juga punya masalah pribadi kan? Ya. Dan itu ya 1-2 kali ya sering dibawa juga di tempat kerjaan dan segala macam. Dan aku pun ada punya masalah pribadi. Bulan keempat, bulan kelima, ibuku terdiagnosa kanker. Stadium akhir, metastase kedua. Udah paling mentok, udah paling nggak ada lagi metastase ketiga gitu toh. Dokter udah ngomong udah ikhlas-ikhlasan aja bagaimana. Itu ya aku ngerasa apakah ini mukjizat atau apa? Itu bisa diselesaikan di 1 tahun. Dengan segala macam konsekuensi lah, bayar ini atau segala macam lah, tiket atau kayak gimana. Bisa pulang ke Indonesia. Bisa pulang. Dan sama keluarganya Riza juga dibantu banyak. Itu juga ibu nggak ada. Setelah itu aku berpikir kemana? Kayak gitu toh. Nah itu udah bikin, udah aku buang jauh-jauh tuh pokoknya kopi-kopi atau gimana. Yang penting ibu sehat dulu atau kayak gimana, kayak gitu toh. Terus abis itu ibu juga berpulang di beberapa bulan kemudian. Itu aku blank. Ya, masih bingung, have no clue. Mau kemana gitu ya. Iya toh. Kalau dibilang ya duit ada sih tabungan sedikit-sedikit. Cuman akhirnya ya wes lah, aku mikir buat nikah. Ya. Tapi singkat cerita kan akhirnya sempet di Jakarta sebentar. Iya. Terus akhirnya ke Pekalongan. Dan akhirnya bikin ini nih. Belum. Masih panjang ceritanya. Nikah juga karena orang sana. Jadi ya tinggal di sana dulu. Alhamdulillah langsung istri kan. Jadi aku juga nggak buru-buru pindah ke Pekalongan atau kayak gimana. Ada rumah di Pekalongan.
dapat kerjaan di sana di coffee shop yang juga specialty coffee, aku masih perlu banyak belajar. Ya udahlah, kopi lagi lah gitu toh. Pikir ya ijazah atau gimana, balik lagi kerja kan, yang ditujukan kerja yang penting berpenghasilan. Ya udah, kerja di kopi. Aku mikir adikku juga masih di sini, waktu itu tinggal di ibunya Riza di Kergon waktu itu. Sambil dimakan. Ya wes, aku pikir kembali aja pulang ke Pekalongan. Sama-sama toh ada hasilnya juga toh, aku pikir toh. Sama-sama untuk menghidupi atau segala macam kita ikhtiar bisa. Tapi yang bagaimana? Seperti itu kan. Jakarta bagus banget emang buat perkembangan, buat bisnis, buat belajar atau segala macam. Cuman aku udah berpikir untuk berkembang biak. Membesarkan anak kayak Pekalongan oke. Karena di sana kan high cost juga ya. Iya betul. Di sini juga ada rumah juga, di sana ngontrak segala macam. Di sini ada rumah, nggak harus sewa. Iya, walaupun rumah peninggalan orang tua sih rumah bareng-bareng. Lanjut di sini malah bingung, Riz. Kita juga sempat tukar pikir kan mau bikin apa di Pekalongan bla bla bla. Waktu itu malah aku belum kepikiran kopi. Aku jual sosis. Sunduk, suki-suki seperti itu. Ya, pokoknya dagang aja lah. Nggak usah gimana-gimana, ketemu beberapa teman lama, teman-teman kopi juga, salah satunya Atta juga, ada Hasan, ada pokoknya teman-teman yang ya pokoknya ketika pulang ke Pekalongan ketemunya mereka, kayak gitu. Dah, ngobrol-ngobrol mau bikin sendiri sih, alih fungsi, ya jalan-jalan nyari tempat, ketemulah di sini Radar Pekalongan, ya, di Binagria. Ini Sadean Kopi itu ada di parkirannya Radar Pekalongan, ya. Kantor Radar Pekalongan. Nah, juga parkirannya emang luas banget, jadi di sini disewakan untuk beberapa tempat makan gitu. Dan Sadean Kopi itu ada yang di bagian paling depan. Jadi kalau teman-teman yang di Pekalongan mungkin akan bisa ke sini, kelihatan banget kok dari luar ya, dari jalan. Yeah. Gitu. Yang kan berisik-berisiknya juga kerasa kan. Yeah. Karena emang sampingnya sirkuit. Sampingnya sirkuit, orang bisa lewat kebut-kebutan atau segala macam. Terus gimana Mas? Maksudnya kayak challenge-nya gimana ketika awal akhirnya ngebuka Sadean, terus apa namanya harus survive, karena kan semua tuh biasanya kan usaha tuh berat di awalnya kan. Nah itu gimana? Ya, gimana yo? Ceritanya yo. Kopi udah mulai hype. Pekalongan udah mulai terkena dampak. Menurutku jadi ada fase-fase kopi. Sekarang tuh udah fourth wave, gelombang keempat. Kopi to go, ya kan? Yang sebelumnya di Jakarta udah rame kopi aren, dan di sini juga muncul independen kecil, nggak seperti Jakarta yang masif, yang bangunannya. Sini gede-gede kecil mulai banyak. Ya, banyak. Udah salah satunya Sadean Kopi dulu gerobak sosis, alih fungsi jadi bar. Nah, setelah itu aku ya peralatan masih belum sebanyak ini dulu. Oke. Pokoknya buat seduh kopi hitam. Nah, di situ aku kasih ke menu-menu lainnya. Challenge-nya itu ya cuaca atau apapun itu, ya kita cobalah bersahabat dengan semuanya. Dengan sepenuh ketidakpastian. Wah, ya. Ketidakpastian yang sama itu cuma hari. Situasinya tidak akan pernah sama. Iya, betul. Terus ya ada acara-acara atau apa komunitas-komunitas kita coba jajaki, kita coba ada kerjasama. Paling kayak gitu sih, Riz. Oke. Dan juga jangan lupa waktu itu aku mejanya cuma satu, kita baru cuma punya kayak cuma di depan gerobak gitu ya. Iya, tempat duduknya itu aku pikir tempat kayak gini nih, kursi kayak gini nih, harganya kan 100 up. Nah, aku keterbatasan dana, gimana ceritanya tuh uang nyukup, tinggal segitu sama spare buat hidup ke depan sebulan lah. Nah, itu dapat tong. Bisa dilihat di sana tuh tongnya, ya kan? Mantan-mantan tong. Yo iya. Itu tempat duduk cuma 4, meja 1. Oke. Jadi batas kesuksesanku hari itu ada 2-3 orang, 4 orang berarti udah selesai. Aku dagang selesai. Tapi gimana caranya menjaga mereka kembali lagi di hari berikutnya? Gitu, Riz. Oke. Selain service excellent, produknya juga oke. Konsepnya ini kan Mas semua. Bener nggak? Ini konsepnya kalau nggak salah kan semuanya manual brew ya? Iya, manual brew. Jadi coba diceritain Mas gimana konsepnya manual brew perkopian ini.
Manual Brew, persadianan. singkat cerita, banyak gelombang-gelombang kopi. Yang pertama itu yang kita tahu tuh kayak semacam kopi yang di rumah-rumah bisa ditemui, yaitu bisnis-bisnis kopi saset apa ya? Aku bilang bukan kopi saset, kopi instan. Ya. Yang kedua udah mulai ke orang pengen ke kafe. Ada americano, mesin-mesin kopi itu udah gelombang kedua, gelombang ketiga manual brew. Dengan informasi yang lebih mendetail, varietas, ketinggian, gunungnya apa atau segala macam. Muncul home brewing, muncul orang-orang pengen ngopi dengan kualitas yang lebih bagus lagi dari pasca panen apa segala macam, seperti itu. Manualnya sendiri artinya tanpa mesin. Ya. Gitu. Yang kedua tadi pakai alat, pakai mesin espresso atau segala macam. Yang ketiga malah tanpa alat-alat tersebut, handmade lah kayak Ya. gitu. Jadi kalau di sini bisa sambil disiapin kopinya, diseduh, sambil ngobrolin tentang Iya, betul. perkopiannya ya. Gitu. Perkopiannya, jadi gitu sih. Jadi ya Oke. kita suka, aku sendiri basicnya suka ngobrol, iya kan? Oke. Dari yang ya, kopi hijau itu yang awal, iya kan? Service excellent, welcoming, bener-bener mereka merasa si customer itu terspesialkan. Ya. Dan itu terus aku jaga kayak gitu. Ya. Makanya di sini ada open bar. Monggo mau nanya alat, mau nanya kopi, malah bukan di luar kopi-kopinya juga seperti itu toh. Ya. Ya silakan aja. Makanya konsep itu pun sampai orang mau nyeduh sendiri ya juga nggak masalah kayak Ya. gitu. Karena beberapa kali aku ngeliat memang kadang ada orang-orang yang kesini tuh sendirian, Sendirian cuman kerja kayak atau pulang apa? kerja atau apa terus kesini, ya udah ngopi, ngobrol sama Mas ya, atau siapapun yang nyeduh gitu. Jadi kayak Aku bilang siapapun di sini yang di belakang meja bar adalah sajian kopi. ya, Ya kamu juga harus ya, mengimplementasikan, merepresentasikan ya, yang harus bagaimana seperti itu. Oh ini kopi kita dari mana, rasanya bagaimana? Ya mungkin kita coba seduhkan untuk memunculkan rasa-rasa kopi yang seperti itu. termasuk Iya yang toh? unik tuh kita juga di sini ada ini ya, apa namanya, kopi-kopi lokal dari Kabupaten Pekalongan ya. Betul. Pekalongan sendiri yang kenapa juga saya memutuskan untuk pulang, sebenarnya potensi kopinya itu ada. Bukan cuma Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, itu kualitasnya Yahut. Nah, kembali lagi jadi cikal bakal Sajian Kopi berdiri. Apa nih? Perjalananku, aku bilang udah cukup oke lah ya. Dan aku pengen ada perjalanan lagi yang lebih jauh lagi, Riz. Gitu, Riz. Jadi, Sajian Kopi di Pekalongan. Ya. Ya udah ngerti, ya mesti jualan kopi. Ah. Mas, kerjane nopo? Sajian Kopi, Pak. Nah, ya gitu toh. Ya. Orang Sadean Tegal, itu- orang Pemalang, ya Sajian Kopi itu jualan. Sadean tuh bahasa Jawa halus, Halus. artinya jualan kopi. Jualan kopi. Tapi menurutku jadi lebih keren lagi kalau D-nya itu tempat-tempat luar negeri gitu. Di Dubai. Gimana tuh maksudnya? Sajian Kopi di Dubai. Oh iya, Nah. kalau nanti ternyata ada Tulisannya tetap Sajian cabang-cabangnya. Kopi. Yoi. Iya, iya, iya. Namanya mimpi kan masih gratis 2021 kan? Nggak harus orang ngerti, nggak harus orang ngerti artinya juga kok. Iya. Itu yang hijau juga nggak ngerti artinya apa tuh. Ya gitu toh. Pintar banget. Tapi kenapa nama ini dibikin sederhana? Kembali ke saya orang Jawa dan kopi-kopi Pekalongan sendiri yang tadi yang dirimu nyambungin toh. Ya. Itu rasanya juga oke dan Oke. unik-unik. Nah, kalau ada waktu kesini tuh nyoba rasa kopinya tuh ada kayak campuran buah-buahnya gitu ya. Waktu itu pernah Seperti rasa buah. seperti rasa buah Betul. waktu itu. Maksudnya Jadi bukan dicampur. bukan dicampur, tapi kayak ada rasa buah-buahnya. Maksudnya kayak aku yang bukan orang yang dengan lidah sangat sensitif terhadap kopi pun bisa ngerasain ada karakter buah di situ ya Mas ya. Ya. Gitu. Dari jeruk karena mungkin asem ya, Wow. acidity-nya ya, sampai ke berry. Ntar mungkin ada kayak manis-manis asam Jawa, gula aren, gula kelapa, sampai ke seperti milky coklat atau seperti itu, dark coklat. Mungkin ada dari aroma-aroma rempah, Ya. flower. Nah, itu muncul dengan biji-biji kopi yang menurutku ya kok dulu aku belum pikirnya seperti itu. Dulu yang masih ngasong, dulu yang masih kita main hoki mau ngopi dulu. Jadi rupanya ada hal lain.
dan scientific. Itu kayaknya asik banget dipelajari. Oke. Sampai ada kompetisi internasional, sampai ada jenjang ibaratkan kayak kurasi internasionalnya. Nah, aku pengen banget lah ya namanya nggak tok jualan kayak gitu atau sekedar nyambung hidup. Itu Ya. tantangan buat aku Tantangan, sendiri ya, kayak ya, gitu. ya. Itu yang bikin ngaruh ada karakter-karakter tiap daerah beda. Itu apa Mas? Yang bisa kayak misalkan kayak tadi kok yang pernah aku minum tuh ada karakter buahnya. Terus mungkin di tempat lain karakternya beda lagi tuh yang bisa memengaruhi apa selain jenis bijinya Robusta Arabica. Oke, selain varietas, Ada varietas. varietas sendiri ada Robusta, Arabica, Excelsa, Liberica, kayak gitu. Dan itu ada ordo-ordo, ada kingdomnya sendiri sampai jauh. Aku masih tahu sedikit banget. Ada dulu kemungkinan, soalnya ditanam tumbang sari. Saya misalnya di Bali, karena di sana di Kintamani, ada jeruk Kintamani, jeruk Bali, akhirnya rasanya ada kayak fruity jeruk. Saya dulu berpikir seperti itu, coba mendalami literasi segala macam, belajar lagi. Dari ketinggian, faktor nutrisi si pohon tersebut, iya kan? Terus ada tanahnya, ada vulkanik atau ada apa segala macam, itu mempengaruhi Iris. Mempengaruhi akhirnya rasanya ya. Oke. Dan banyak faktor segala macam sampai di roastery, sampai di penyeduhan dengan cara seduhnya segala macam, suhu, gilingannya kayak gimana. Itulah kenapa aku jadi bisa memahami sih kenapa ada orang-orang yang sangat sensitif lidahnya terhadap kopi itu jadi suka berpetualang, nyari-nyari biji yang berbeda, atau setiap keluar kota nyoba ke kedai kopi di sana, nyobain bijinya di sana karena memang rasanya tuh beda. Betul. Nggak standardized gitu kan. Nah, jadi asik banget. Kayak semisal gini, Riz, pasca panen sendiri, sekarang kalau yang umumnya sih ada kayak proses kering, proses basah. Iya kan? Ada yang langsung dijemur, ada yang digiling dulu, terus abis itu dicuci. Seperti itu. Ada yang sampai dimasukkan di drum, dikasih yeast, atau peragian seperti itu, namanya anaerob hydro, wah segala macam, makin berkembang lagi, dan rasanya makin unik-unik. Kalau misalnya banyak yang denger juga sekarang udah mulai umum juga winey rasanya, terfermen kayak gitu. Dan ada yang terkenal juga seperti rasa pisang, jackfruit, nangka. Sepet-sepetnya atau misalnya asam-asamnya kayak gitu-gitu, itu juga dari proses pasca panen. Kayak gitu. Sih. Nah Mas, dengan segala sambil dimakan nih Marco, martabaknya. Habis ini lagi. Nah setelah berarti sekarang udah jalan berapa bulan Mas ini Mas? Jalannya sebenarnya nggak lama bro, karena nggak lama jalan dijegal sama corona. Jadi Mas sebenarnya masih benar banget. Tapi harapannya gimana Mas? Maksudnya kedepannya visinya tuh si Sadean tuh mau dibawa kemana? Ya sejalan dengan apa yang sudah kita tanamkan sebelumnya dan ada pengembangan. Salah satu pengembangannya kita punya adik Yoi, produk yang lainnya itu Marco. Nah nanti pengembangannya mungkin kayak gimana, mungkin ke arah roasterika atau ke arah maksud ke penanaman malah mungkin gitu kan, kultivar atau apa ya seperti itu. Jadi ya makin berkembang makin banyak lagi, yaitu sampai bisa nggak sih, sejauh mana sih, itu menjadi tantangan tersendiri saya dan tim untuk terus membawa bendera ini gitu Riz. Dan lagi dikepung atau mungkin ditambah dengan banyaknya teman-teman baru. Betul. Seperti itu. Dengan banyaknya kedai-kedai yang lain yang gede-gede juga itu. Tapi menurutku sih namanya kopi itu orang tetap gimana aja tuh ada pasarnya sendiri-sendiri sih. Segmentasinya Aku sendiri adalah orang yang hampir tiap hari ngopi dan belinya. Bendino ngopi ya? Bendino ngopi. Instagram dia, Bendino ngopi. Nah, pada akhirnya aku juga belinya bukan di kedai-kedai yang gede gitu. Ada kedai-kedai langganan waktu di Jakarta dekat kos itu juga bukan yang raksasa itu, tapi aku juga cocok secara rasa. Artinya kayak ya pasti ada segmennya. Kopinya apa nih? Kopi sendiri. Aku kopi susu. Kopi susu ya? Kopi susu, tapi
aku bukan orang yang lidahnya sensitif, Iya. tapi aku udah bisa ngebedain kayak si Arennya yang kayak warung gimana, ini gini, yang gitu ini. ya. Oh, yang ini lebih creamy. Ini Oh, lebih yang milky, oh ini lebih ini strong. robusta nih kayak ini. Terus oh ini yang arabica dikit-dikit ngerti, dan ada preferensi lah. Ada preferensi tertentu yang ternyata juga bukan kedai-kedai kopi gede itu juga. Akhirnya Betul, yang betul, tak pilih juga yang kedai-kedai take away doang itu, Mas. Iya, Yang grab nggak and go ada. ya. Ya, grab and go. Gitu. Oke. Ya udah, Mas. Mau cerita tentang Marco nih? Iya, nah. Oh Sedikit iya. ya, tak kasih Sedikit tahu kalau nih. ya Marco. Ini gimana nih ceritanya ada Marco ya? Yoi. Marco, secara bahasa Latin sendiri artinya anak muda yang kreatif dan tangkas. Yes. Yoi, kita searching-searching juga. Iya. Soalnya pelesetan lagi nih. Kayak kita tahu yang donat sama kopi itu kan. Ya, Rupanya yang bikin jago kopi atau jago bakery? enggak. Jago rambut. Jago motong rambut. Jago potong rambut. Iya kan? Nah, masa aku yang kayaknya udah ada pengalaman di kopi ini nggak bisa bikin sesuatu hal yang juga bisa membuat pasaran hal tersebut jadi lebih. Contohnya martabak. Martabak mini kayak gini kan, topping-toppingnya macem-macem, rasa-rasa atau kayak gimana. Bisa nggak sih kita bawa sampai jauh lebih tinggi lagi, seperti itu. Apa yang bisa diambil di pelajarannya, berarti apalagi sih? Branding, Ya. terus hygiene, sampai ke tampilan visual atau segala macam yang pastinya rasanya nggak mengecewakan. Ya. Kayak gitu kan? Ya, Nah, benar. ini sedang belajar atau juga segala macamnya. Yang tak pelajari lagi ada satu sisi kita melihat suatu jualan itu dari produknya atau sosoknya. Paham nggak, Riz? Gimana tuh gimana? Kita pernah nggak? Atau ada yang pernah nggak Makan main ke yang jagonya ayam itu, Iya. terus ngeliat kololnya ngoreng? Tapi kenapa kita percaya? Di kedai sini, di warung yang situ rasanya sama. Apakah sama? Enggak tahu juga. Sepertinya sama. Kita terimajinasikan rasanya sama karena semuanya udah takaran semua, mesinnya kayak gini segala macam. Iya toh? Atau enggak produk-produk yang sebenarnya difoto atau terlihat produknya. Kan banyak nih yang di Instagram sekarang kan, yang difoto kayak gini digigit, orangnya mungkin sampai sini tok. Ya. Nah, tapi ada juga yang kita kenal orangnya, bukan produknya. Contohnya siapa? William Wongso atau siapa tuh? Ya. Warung nasi Padang Chef Juna. Atau ayam Nah. geprek. Ayam geprek yang nggak dikeprek itu. Yang terkenal nasional itu. Misalnya. Terus atau misalnya siapa sih ya, klinik kopi lah. Iya kan? Kita datang ke sana karena pengen ngobrol sama Mas Pepeng. Ya. Kalau di Jakarta ada namanya Tadasi. Kita mau ke sana pengen ketemu Mas Ferza. Kita pengen cerita segala macam. Kayak gitu. Yang dikenal selain produknya adalah sosok siapa di belakangnya tersebut. Gitu kurang lebih. Jadi banyak nih. Akhirnya dari perjalanan panjang itu dan masih akan panjang lagi, kita mau banyak hal yang dikerjakan, semoga itu menjadikan kebermanfaatan semuanya. Amin. Nah, itu kan ikhtiarnya, ya baik lagi yo. Aku udah punya anak, udah punya istri, punya adik juga, ya bisa jalanin semuanya. Setelah itu, bisa nggak yang ini itu yang akan membawa kita untuk nanti hisapnya lebih mudah dan ke janahnya. Siap. Nah, itu tuh jadi PR. Ya. Apakah ini nanti akan memberatkan? Apakah lamas menjerumuskan? Apa justru jadi kendaraan, Pak? Apakah jadi kendaraan, ya kan, ibaratkan kayak gitu kan, supercarnya bisa langsung swing sana karena mungkin dari kebaikan-kebaikan yang bisa diambil dari sini, charity atau apapun itu, ya kan. Misalnya kayak yang tim dari kita sendiri, ada namanya Apri, dia datang dari Lampung, kuliah di Unikal, Oke. jurusan pertanian. Basic bapaknya atau keluarganya perkebunan, iya kan. Kalau kita ngomongin salary atau penghasilan di sini kecil, bro. Masih banyak tempat-tempat yang lebih keren, lebih Ya. bisa menghasilkan atau Menjanjikan memberikan penghasilan lebih. Cuman ya aku bilang, ayo as a team kita jalan bareng. Dan bisa di koridor segala macam, makanya bisa ngeliat ada tanaman-tanaman di sini. Ini hasil tangan dingin dia, taman-taman di sana. Ya. Yang tadinya 1-2 toh akhirnya bisa bertumbuh berkembang dan makin banyak. Ada lagi Dani, dia masih kuliah di AIN juga semester awal. Dia suka cupang.
Suka cupang. Nah, makanya di situ ada tanaman-tanaman, itu ada cupang-cupangnya. Jadi nanti Oke. sekalian bisa COD. Dan itu segala macam mungkin ya bikin kita senang aja kan? Iya. Iya kan? Om Fik, ayahnya Riza nih suka cupang. Pas datang ke sini ngeliat, wah, aku pengen punya nih kayak gini. Iya. Terus ibunya Riza juga suka tanaman. Wah, segala macam. Akhirnya rupanya bukan cuma kopi yang bisa dibincangkan, Iya, betul. yang bisa di-up-kan atau yang bisa bikin menurutku kegembiraan ya. Iya. Dan Karena itu- kan sebenarnya kalau dipikir-pikir bisnis seperti ini tuh kan bukan hanya bisnis kopinya ya. Ya, Tapi kan bisnis experience, sosial konteksnya. Iya. Si ijo-ijo itu barangkali yang ngopi di situ juga bukan orang-orang yang mencari kopi terbaik kok. betul. Dia kenyamanan, Iya, tapi kan- ataupun apa segala macamnya. Tapi kan kayak serangkaian experience di situ yang membuat Oke. dia nyaman, yang membuat dia punya preferensi ke situ dan bahkan rela untuk membayar lebih. Kalau dibilang hanya karena rela bayar lebih karena nanti di situ bisa kerja wifi dan lain-lain, enggak juga, karena banyak yang take away. Ya, Take away tiap hari bayar di atas 50.000, 60.000, tapi kayak ya brandingnya udah beda. ya. Value-nya ya berarti ya, Value-nya bro. udah beda. Nah, ini bisa semoga value-nya bisa nyampai. Ya. Ya Jauh ini lebih karena meningkat udah lagi. mau hujan juga. Dan kalau hujan suaranya berisik banget. Iya, karena agak Mungkin palu. kita bisa bikin lagi Mas lanjutannya Siap. kalau misalkan ada kesempatan. Nah, yang sekarang mungkin kayaknya kita sudahi dulu. Terima kasih. Semoga Sudah nyicipin kopi-kopi dan Siap. sajian kopi. Enak. Ada martabaknya juga. Siap. Nah, nanti kalau teman-teman yang berkalongan bisa coba ke sini dan ya kalau ada masukan-masukan bisa di-share di komen kali ya. Komen-komen. Siap. Ya udah, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Semoga nanti setelah ini bisnisnya Amin, ya Allah, amin. sukses dalam berbagai definisinya Ya, dan ya pokoknya maju terus lah si bisa juga. Sadean. Sukses selalu. Thank you. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Ini kayak yang punya channel dia nih kayaknya. Oke, siap. Thank you semuanya. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.